Saat kamu mencium bau amis di rumahmu, belum tentu disebabkan oleh sampah tulang ikan yang lupa kamu buang loh. Amis yang ini beda dari bau ikan goreng karena bisa jadi tanda bahaya. Segera cek peralatan listrikmu. Kabel putus, sekring rusak, sistem listrik yang kepanasan, dan kelebihan beban pada rangkaian listrik juga bisa mengeluarkan bau amis. Kabel-kabelnya dibalut dengan bahan plastik yang akan mengeluarkan bau amis kalau kepanasan. Kalau kamu mencium bau telur busuk di rumahmu, segera hubungi tukang ledeng. Biasanya, bau ini disebabkan oleh masalah limbah dan drainase, tapi bisa juga karena pemanas air di rumahmu bermasalah. Atau bisa juga karena kebocoran gas. Produsen gas menambahkan bahan kimia berbau busuk ke dalam gas alam supaya penggunanya bisa langsung tahu kalau ada kebocoran sekecil apapun itu. Menurut sebagian orang, kita bisa mencium gas karbon monoksida karena zat ini. Tapi semua itu keliru. Karbon monoksida merupakan produk samping dari proses pembakaran dan tidak tersimpan dimanapun, jadi tidak bisa diberi zat bau. Lain halnya dengan gas alam. Selalu waspada ya. Seperti bahan tak sedap lainnya, kapang juga berbau. Dan baunya agak tajam, mirip bau tanah dan apek. Kapang umumnya dijumpai di tempat lembab dan berair, misalnya di dinding yang tahu-tahu bocor. Spora cendawan bisa tumbuh karena area lembab ini dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius. Kamar mandimu bisa berbau tak sedap karena airnya menggenang atau sistem drainasenya mengandung residu. Sembari menunggu tukang ledeng yang baru bisa datang besok lusa misalnya, kamu bisa menyamarkan bau ini dengan meneteskan sedikit minyak esensial kesukaanmu ke gulungan tisu toilet. Memang tidak mengatasi masalah sih, tapi setidaknya kamu tak akan tersedak oleh bau yang terus-terusan tercium ini. Kalau biang keladinya sikat toilet, teteskan sedikit deterjen harum ke gagangnya. Atau buat pengharum sendiri dengan mencampurkan 1 gelas air suling, 1 sendok makan minyak esensial favoritmu, dan 1 sendok makan alkohol gosok. Alkohol akan menghalau bakteri dan minyak esensial akan menyamarkan bau tak sedap. Selain itu, pengharum ini tidak akan menimbulkan reaksi alergi kok. Harusnya sih mesin cuci piring terbebas dari jamur ya, tapi kenyataannya bau cendawan di dapur bisa bersumber dari situ. Spora cendawan sangat menyukai tempat hangat dan lembab, belum lagi kalau ada sisa makanannya. Wah, surga dunia bagi si cendawan. Untuk mengatasi masalah ini, jalankan dry heat cycle tanpa memasukkan piring, bila semua bagian dalamnya, termasuk filter dan panelnya. Kadang, keranjang peralatan makanan dari perak juga bisa sangat berjamur. Lepas dan rendam dalam larutan deterjen antibakteri selama sekitar 1 jam. Bila sampai bersih sebelum dipakai. Kalau kamu alergi terhadap kapang, waspadai gejala buruk seperti batuk, bersin, gatal, dan lain-lain. Sebagian orang menderita gejala kronis ini dan tidak tahu menahu kalau penyebabnya kapang yang tumbuh di tempat-tempat yang tidak terlihat. Kalau di rumahmu ada cendawan, misalnya di kamar mandi yang sering basah, gunakan pembersih bebas amonia atau sabun cuci piring untuk menghilangkannya. Tutupi kulitmu dengan sarung tangan dan baju berlengan panjang, serta gunakan alat bantu pernapasan agar kamu tidak menghirup spora cendawan. Kalau area yang berjamur cukup besar, sebaiknya hubungi ahli yang bisa mengatasinya dengan cara yang paling aman. Handukmu juga bisa berbau jamur loh. Jangan pakai handuk yang sama lebih dari 3 kali berturut-turut. Karena bisa mengakumulasi bakteri. Handuk yang basah dan kotor juga bisa semakin berbau. Untuk mengatasinya, tambahkan beberapa jumput soda kue setiap beberapa kali mencuci handuk. Kalau kamar tidurmu berbau busuk, mungkin biang keroknya kasur. Dalam penelitian terbaru soal kasur yang dipakai selama 7 tahun, ada lebih dari 15 juta unit bakteri pembentuk koloni pada tiap 2,54 cm perseginya. Wow, sudah seperti seluruh populasi berkumpul di situ. Ada banyak kotorannya, ragi, kapang, dan bahkan bakteri Staphylococcus. Ih, soda kue juga bisa membantumu kok. Taburkan sedikit ke atas kasur dan diamkan selama setengah jam. Lalu, bersihkan dengan vacuum cleaner, sebaiknya juga pakai sikat ya. Waspadai juga bunyi-bunyi aneh di sekitar rumahmu. Bunyi ceklak-ceklek dan ketukan saat cuaca dingin atau mulai hangat tentu bisa dijelaskan karena sistem pemanas dinyalakan untuk pertama kalinya selama cuaca dingin. Terkadang, radiatornya bermasalah sehingga ada tetes air yang terjebak di dalam sistem. Penyebabnya yaitu udara yang memuai dan menyusut oleh pergantian suhu. Untuk mengatasi masalah ini, coba hilangkan tetes airnya. Bunyi menggelegak di rumahmu mungkin punya ciri khasnya ya. Bisa jadi airnya bocor.
Kalau kamu ragu, tutup saluran air utama di rumahmu, lalu perhatikan baik-baik. Kalau bunyi itu tak terdengar saat saluran airnya mati dan terdengar kembali saat salurannya dibuka lagi, hubungi tukang ledeng. Kalau tidak terjadi perubahan, kemungkinan pemanas airmu yang bermasalah. Kadang, terdapat endapan di dasar tangki sehingga menggelegak tiap kali airnya dipanaskan. Sebaiknya, kuras tangkinya. Saat kotor, filter AC bisa mengeluarkan bunyi aneh dan mengerikan. Tandanya, sistem split AC tidak bisa menyedot udara dengan bebas. Akibatnya, udara di sekitar filter jadi tersedot. Saat siang hari, bunyi ini mungkin tidak begitu terdengar, tapi di malam hari bisa cukup mengganggu. Sudah, ganti filternya saja agar tidurmu nyenyak. Kalau kamu berencana membeli rumah, periksa dulu dindingnya. Karena dinding yang tertutup 20 lapis cat bisa jadi peringatan. Tidak seperti dinding retak, cat baru jadi pertanda kalau mungkin ada hal yang ditutup-tutupi. Tanyakan ke tuan rumah mengenai alasannya ya. Kemudian amati plafonnya. Kalau terlihat bintik-bintik, mending jangan dekat-dekat deh. Plafon berbintik bisa jadi sarang debu dan mengganggu pandangan. Selain itu, bisa saja karena mengandung bahan yang sangat beracun bernama jreng-jreng, asbes. Asbes tersusun dari serat kristal alami. Asbes menjadi bahan bangunan yang digemari karena kuat dan tahan panas. Bahan ini juga tahan terhadap bahan kimia dan bahkan listrik. Atap pada rumah tua mungkin berpelapis banyak. Kadang, asbes juga termasuk di dalamnya. Banyak pohon yang tumbuh di depan rumah juga bisa mendatangkan bahaya, karena bisa roboh saat terjadi badai atau terbakar karena sambaran petir. Perlu diingat, biaya menebang pohon tergolong mahal, belum lagi semak yang bisa menjadi sarang serangga. Kamu tak mau kan serangga-serangga itu masuk ke rumahmu? Saat kecoa dan semut bandel memasuki rumah, kamu akan menyemprotnya dengan bahan beracun kan? Namun, pestisida yang kamu semprotkan juga membahayakanmu loh. Agar tidak terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, selalu bersihkan sisa semprotan serangga setelah dipakai. Simpan di tempat yang jauh dari bahan makanan atau bahan apapun yang bersentuhan dengan kulit. Misalnya, di bawah bak cuci piring atau di garasi. Karpetmu mungkin tidak terlihat membahayakan, tapi bisa berpotensi mengeluarkan bahan kimia berbahaya berupa senyawa organik mudah menguap atau VOC. Senyawa ini bersumber dari lem dan pewarna karpet. Karpet barumu bisa saja melepaskan berbagai bahan kimia saat baru kamu pakai. Perlu diingat juga kalau karpet bisa mengumpulkan polutan seperti tungau debu, bulu hewan peliharaan, kapang, kotoran, dan sebagainya. Ini bisa sangat membahayakan para penderita gangguan pernapasan. Untuk mencegahnya, buka jendela rumahmu selama beberapa hari setelah memasang karpet baru supaya senyawa organiknya hilang. Sedot juga lantainya secara teratur untuk membersihkan serat-seratnya dari polutan. Pindah tinggal di gua saja deh kalau begitu. Kayaknya lebih aman. Ya, tapi kok ada beruang?